Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan biografi Sunan Kudus. Sebelum saya mempresentasikan biografi Sunan Kudus, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama Rangga Pratama, kelas 12 IPA 1 MA Ma'arif NU Sains Al-Quran Sumbang. Ya. Biografi Sunan Kudus. Mapel Sejarah Kebudayaan Islam, Guru Pak Adi Setiawan, anggota kelompok Rangga Pratama dan Zidan Arifin. Biografi Sunan Kudus memiliki nama asli dan lengkap Syahid Jafar Shadiq. Beliau adalah putra dari Sunan Ngudung dan istrinya Syarifah. Sunan Ngudung merupakan putra dari salah satu sultan dari Palestina yang memiliki nama Syed Fadl Ali Munstaza. Kemudian dikenalkan sebagai Raden Santri atau Raja Pandita. Sunan Kudus adalah ulama dan panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota dan wali songo. Nama lainnya adalah Jafar As-Shadiq. Dia adalah putra Sunan Ngudung dan Dewi Sri binti Ahmad Wilwatika. Jafar Shadiq atau yang akrab dikenal dengan Sultan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Karir Sunan Kudus. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Kerjasan, Kota Kudus, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi, memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus yaitu Sunan Kudus melakukan dakwah Islam di Jawa pada saat mayoritas masyarakatnya merupakan pemeluk agama Hindu dan Buddha. Bahkan tidak sedikit yang masih kuat ikatannya terhadap budaya nenek moyang. Oleh karena itu, Sunan Kudus mengutamakan toleransi sebagai cara mendekati masyarakat Kudus. Metode dakwah yang pertama yaitu berdakwah dengan kontrak budaya. Salah satu cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu Buddha yang terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Metode dakwah yang kedua, berdakwah dengan sapi. Salah satu media dakwah Sunan Kudus yang paling unik adalah sapi. Sapi merupakan hewan yang disucikan oleh masyarakat sekitar yang mayoritas memeluk Hindu. Sunan Kudus memanfaatkan sapi yang diberi nama Kebo Gumarang untuk menarik perhatian masyarakat. Dan tidak lupa Sunan Kudus menekankan bahwa niat kurban itu tidak lagi dilanjutkan sebagai sesajen, tetapi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, metode dakwah mengembangkan teknologi terapan. Beberapa keahlian yang diajarkan Sunan Kudus adalah teknik membuat keris, pandai besi, kerajinan emas, dan membuat alat-alat pertukangan. Karya yang diciptakan oleh Sunan Kudus ialah ada 6. Yang pertama,
Masjid Menara Kudus atau juga dikenal dengan nama Masjid terkenal keunikannya karena dibentuk candi ini merupakan hasil artikulasi dengan agama Hindu dan Buddha. Keris Kiai Cintaka sebagai simbol kebijakan dan kekuasaan. Keris Cintaka juga memiliki motif waswutu yang dipercaya melambangkan kemakmuran, keselamatan, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senjata Trisula yang berbentuk tombak bermata 3. Barang pusaka ini masih terpelihara dengan baik dalam Masjid Menara Kudus. Sampai saat ini pun masih dilakukan upacara jamsan, yaitu ritual memandikan atau membersihkan barang pusaka peninggalan Sunan Kudus. Yang keempat, tembang Asmarada, Mas Kumambang, dan Mijil merupakan peninggalan Sunan Kudus dalam karya seni. Tembang tersebut digunakan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam melalui pendekatan seni dan budaya. 5. Mitoni. Mitoni adalah upacara peninggalan Sunan Kudus yang berhasil diluruskan maknanya. Dahulu kala, umat Hindu Buddha menyelenggarakan upacara mitoni dan menyembah patung dan acara. Berkat jasa Sunan Kudus, kini upaya mitoni yang terkenal adalah wujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya seorang anak. Yang keenam, makam Sunan Kudus yang masih ada berada di satu area dengan Masjid Menara Kudus. Makam tersebut masih menjadi daya tarik umat Islam untuk dikunjungi sebagai bagian dari ziarah kubur di Wali Songo. Gambar tersebut adalah kaligrafi Sunan Kudus. Sunan Kudus atau terkenal dengan nama aslinya yaitu Jafar As-Shadiq, lahir 9 September 1500 Masehi, wafat atau meninggal 5 Mei 1550 Masehi. Pasangan atau garwa dari Jafar Shadiq, Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Anak Amir Haji Nyi Ageng Pembayun, Panembangan Palambang, Panembangan Makos Hamungkusumo, Panembangan Kodi, Panembangan Karimun, Panembangan Joko, Ratu Pakjo Amir Hasan. Orang tua Sunan Ngudung, ayah Dewi Sari binti Ahmad Wilwatika adalah ibunya. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.